Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Kalau mau punya usaha, butuh modal dong. Kalau usaha nggak boleh rugi dong, dan itu sampah. Lu tahu itu ucapan siapa? Ya, itulah ucapan dari Bob Sadino, pengusaha nyentrik yang punya pikiran terbalik dari orang biasanya. Sama cara berpakaian yang nyentrik, celana pendek sama kemejaan doang. Bob Sadino sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Bambang Mustari Sadino. Dan nama Bob sendiri adalah kepanjangan dari bukan orang biasa. Sampai akhirnya nama itu dipakai sampai akhir hayatnya. Bob Sadino adalah seorang pengusaha sukses. Dan Bob Sadino memiliki karakter yang sangat low profile. Dia nggak suka dibilang sukses, karena Bob Sadino nggak tahu kesuksesan itu sebenarnya apa. Menurut Bob Sadino, sukses itu hukum sebab akibat, dan dia nggak tahu puncak sukses itu sampai di mana. Dia nggak bisa mendefinisikan sukses itu apa. Dia tidak mengejar sukses, akan tetapi hanya melangkah dan melangkah. Menurut Bob Sadino, keberhasilan dan kegagalan itu seperti satu kepingan mata uang. Gak selamanya gagal dan gak seterusnya berhasil. Keberhasilan dan kegagalan itu saling bergandengan. Dan kesuksesan itu seperti setitik di gunungan kegagalan. Asik. Menurut Bob Sadino, hidup itu yang terpenting bisa merasakan kebebasan. Terus dalam bisnisnya Bob Sadino bukan cari untung, malah cari rugi. Ini aja udah di luar nurul dan bikin tepok jidat. Tapi emang benar juga sih, kalau kita cari untung pasti nggak selalu untung, malah masih ada ruginya. Kalau Bob cari rugi, tapi kan nggak selamanya rugi, pasti ada untungnya. Jadi kalau rugi nggak ngenes-ngenes amat, kalau untung malah jadi lebih bersyukur. Kalau dipikir-pikir emang kita juga ya yang goblok. Dari quotes Bob Sadino di atas, orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Menurut gua, soal goblok itu tetap ada perbedaan antara pura-pura goblok sama goblok beneran. Maksudnya gimana tuh? Orang yang pura-pura goblok itu selalu mengosongkan gelasnya kalau ketemu orang baru, menerima nasihat sama masukan-masukan dari orang baru, entah itu lebih tua atau lebih muda dari dia. Orang pura-pura goblok itu nggak kebanyakan ide, cukup satu ide tapi langsung melangkah, langsung action, sat-sat. Orang pura-pura goblok itu tahu langkah apa yang mau diambil buat mencapai tujuannya. Maksudnya gimana tuh? Gue kasih contoh, kalau lo mau jadi pengusaha, apa harus nunggu lulus dapat gelar dulu? Apa ada pelajaran di sekolah cara menjadi pengusaha sukses atau cara menghasilkan uang? Terkecuali kalau emang buat lo yang mau jadi guru, mau jadi dokter, sama mau jadi karyawan. Tapi buat lo yang mau jadi pengusaha, konten kreator atau youtuber sama afiliator di TokTok, apa harus sekolah tinggi dulu? Apa harus dapat gelar dulu? Kan enggak. Udah banyak banget informasi sama tutorialnya di media sosial. Tinggal searching, muncul dah tuh. Karena sebenarnya pelajaran sukses mereka dari kegagalan, tapi terus bangkit dan gak pantang menyerah. Tapi orang yang beneran goblok itu kebanyakan ide, tapi gak ada yang terwujud. Kebanyakan mikir, kebangetan takut sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Ntar kalau rugi gimana? Ntar kalau gagal gimana? Terus kalau dinasehatin sama dikasih masukan kagak didengerin. Merasa hebat dan si paling tahu. Sekalinya melangkah maunya langsung untung dan untung. Sekalinya rugi ngeluh dah. Terus kagak lanjut, malah udahan. Apalagi yang berharap dengan sekolah tinggi dia bakal jadi pengusaha sukses, konten kreator sukses, youtuber sukses, sama afiliator sukses di TokTok. Lu gak salah, cuma salah penempatannya aja. Tapi gue gak menyalahkan lu yang sekolah sampai setinggi-tingginya.
Kalau ada kesempatan dan gak ngabisin duit emak bapak lu, ya mending lu ambil jalan itu. Jangan sampai lu sekolah tinggi cuman karena bingung mau ngapain lagi. Daripada jadi pengangguran, mending gua kuliah aja. Jangan, itu goblok namanya. Sejauh ini lu udah tahu kan perbedaan antara pura-pura goblok sama goblok beneran? Sebelum lanjut, gua mau disclaimer dulu. Mohon maaf kalau bahasa gua yang terlalu kasar dan menyinggung. Di sini gua bukan motivator atau si paling tahu. Gue cuma berbagi dan semoga bermanfaat buat gua dan buat lo yang lagi nonton video ini. Dan gua mau jadi diri sendiri dan bebas. Seperti kata Bob Sadino, kalau mau memulai usaha itu yang pertama harus bebas. Bebas berpikir dan jadi diri sendiri. Jangan terkekang sama jalan pikiran kita. Terus selanjutnya, untuk memulai usaha itu action. Mulai aja dulu. Gak usah kebanyakan mikir. Mikir mau usaha apa, mikir gak ada modal, mikir takut gagal, mikir takut rugi. Nah, tips yang disaranin sama Bob Sadino emang bener-bener di luar nurul. Kita disuruh mulai, tapi pasti kita bingung mau usaha apa, ya kan? Bingung kalau gak ada modal. Terus dari mana buat mulai usahanya? Ini yang jadi pertanyaan besar. Karena buat orang-orang yang emang gak punya skill keahlian, pasti bingung mau buka usaha apa. Tapi langsung dibantah oleh Bob Sadino. Usaha apa aja, gak usah kebanyakan referensi, ntar malah jadi bingung sendiri. Karena pasti ada aja tukang nasi uduk yang sukses, tukang es yang sukses. Yang artinya mulailah sesuatu dari yang simple dan sederhana. Gak usah ribet-ribet mau buka usaha yang besar tapi belum ada ilmunya. Cari usaha yang bisa dipelajari dan informasinya itu mudah dicari dan gampang. Tapi kalau usaha es kan udah banyak, terus untungnya juga paling gak seberapa. Nah, pasti ada lagi tuh muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Buat lo yang masih nanya-nanya, gue mau balik nanya ke lo. Sebenarnya lo malu apa emang gak ngerti? Karena masih banyak orang yang gengsi kalau jualan es di pinggir jalan dan maunya usahanya yang langsung besar dan mewah, ya kan? Padahal belum tentu untung, bisa jadi buntung. Kalau orang yang jualan es di pinggir jalan gak ada untungnya, pasti dia cuma jualan sehari doang. Tapi buktinya ada yang bertahun-tahun masih jualan, yang artinya ada untungnya kan? Pikirin dah. Nah, untuk persoalan modal, Bob Sadino juga menjelaskan kalau modal itu bukan cuma uang. Menurutnya, uang itu nomor sekian. Modal utama yang harus kita miliki kalau mau mulai usaha itu punya kemampuan, punya tekad yang kuat, punya keberanian mengambil peluang, tahan banting, dan kagak cengeng. Bersyukur pada Tuhan, berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu modal kalau kita mau memulai usaha. Karena kalau permasalahan selalu soal uang, di saat usaha itu udah jalan, kita pasti nggak sanggup menanggung kerugian. Apalagi di saat usahanya sepi. Pasti ngenes. Pasti bakal muncul tuh pikiran-pikiran negatif. Dan ada juga yang langsung berpikiran mistis. Dikerjain orang inilah, dikirimin inilah, itulah. Itulah alasan kenapa Bob Sadino memberikan tips modal utama untuk usaha, yaitu tadi punya kemauan, tekad kuat, tahan banting dan kagak cengeng, dan berani mengambil peluang. Tapi emang permodalan dalam bentuk uang itu juga penting. Karena kalau mau memulai ya pasti perlu uang. Dan ingat, kalau bisa modal itu dari hasil jerih payah kita. Menabung sedikit demi sedikit. Jangan minjem sana sini, apalagi sampai ada riba. Seperti kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kekayaannya. Beliau hijrah ke Madinah meninggalkan semua hartanya, hanya menyisakan pakaian yang dipakainya. Sesampainya di Madinah, beliau ditawari harta dan permodalan, namun beliau hanya meminta tolong untuk ditunjukkan di mana pasar. Lalu beliau melihat peluang dengan mencari market atau mencari apa yang menjadi kebutuhan pasar. Baru beliau mencari produknya. Dan di hari itu beliau mendapatkan keuntungan minyak samin dan susu. Dan selanjutnya beliau mengumpulkan sedikit demi sedikit keuntungannya buat memulai usahanya sendiri.
yang artinya kagak usah nafsu dan memaksakan dengan meminjam sana sini, apalagi sampai ada riba. Jadi buat kita yang emang belum punya modal, bisa kita pelajarin dulu apa yang menjadi tips dari Bob Sadino sembari sedikit demi sedikit menabung. Asik. Selanjutnya, kalau mau memulai usaha itu jangan kebanyakan ngarep atau berharap, yang ujung-ujungnya nyesel dan kecewa berat. Biasanya orang itu ngelihat di saat suksesnya, di saat berhasilnya, padahal dia nggak tahu berapa lama orang itu untuk sukses dan berhasil dalam usahanya. Apa aja kerugian yang dialamin, udah berapa kali gagal. Nah, itu maksud dari tips kalau mau usaha jangan kebanyakan ngarep. Kebanyakan orang mau mulai usaha udah ngitung keuntungan, padahal mulai aja belum. Kalau gue jual harga segini, untungnya segini. Udah yakin bener bakalan untung besar. Pas dibuka tuh usaha malah mencret, malah sepi. Puyeng dah lu. Terus menurut Bob Sadino tidak diajarkan bagi yang sekolah soal daya ungkit, yang bahasa sekolahnya itu leverage, daya ungkit, yang akibatnya lu kecewa berat. Maksudnya semakin banyak lu berharap, semakin tinggi kekecewaan lu. Kalau setengah-setengah aja mah kekecewaannya juga gak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau lu gak mengharap apa-apa, lu juga gak akan kecewa. Dan yang terakhir, cara untuk memulai usaha itu harus melepaskan belenggu pikiran kita sendiri yang terlalu terstruktur. Maksud dari melepaskan belenggu pikiran sendiri adalah jangan terlalu fokus pada satu cara. Coba bebasin cara berpikir kita, karena banyak cara untuk mencapai angka 10. Bisa 5 tambah 5, bisa 20 bagi 2, 5 kali 2, 11 kurang 1, yang semua hasilnya menjadi angka 10, ya kan? Itulah beberapa tips cara untuk memulai usaha dari Bob Sadino. Selain itu, ada juga cara sukses di semua bidang usaha menurut Bob Sadino, yaitu jadilah yang pertama dalam bidang usaha yang lagi lu jalanin. Artinya kita harus lebih unggul dari para pesaing yang jenis usahanya sama. Jadi lu harus lebih berinovasi lagi dalam usaha lu, mencari kelemahan dari para pesaing dan jadiin kelemahan itu buat menciptakan inovasi-inovasi baru di usaha kita. Selanjutnya, jadi yang terbaik. Jadilah yang terbaik di usaha kita, mulai dari pelayanan, kualitas barang atau produk yang dijual, tempat dan kebersihannya. Karena jika orang udah percaya lu bisa menjual kangkung dengan harga 10.000 per ikat, seperti yang dijual oleh Bob Sadino, yang menurutnya padahal kangkung di pasar harganya cuma 2.000 per ikat, tapi dia berani menjual 10.000 per ikat. Pertanyaannya, kenapa bisa? Karena pelanggannya udah percaya pada kualitas barang yang dijualnya. Dan ada poin-poin yang dilupakan oleh para pengusaha. Jika dalam berdagang perlu adanya pendekatan psikologis. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah Bob Sadino menjual gengsi. Karena menurutnya dalam setiap suapan kangkungnya terfikir harga kangkung 10.000. Jadi itu yang membuat kangkungnya terasa enak dan lebih lezat dibanding kangkung yang ada di pasar, yang harganya jauh lebih murah. Padahal sama-sama kangkung ya. Nah, yang terakhir adalah jadilah berbeda. Ini yang sangat diterapkan oleh Bob Sadino, yang tanpa perlu beriklan dia udah terkenal nyentrik sama pola pikir dan cara berpakaiannya. Dalam berusaha harus berani tampil beda, yang akibatnya para pelanggan atau customer lebih melirik ke arah usaha kita. Jadi itulah cara memulai usaha sampai cara sukses menjalankan usaha. Emang kalau ditelan mentah-mentah omongan dari Bob Sadino kita bisa keblinger, karena usaha nggak perlu modal uang, karena apapun bentuknya pasti memerlukan modal uang. Tapi emang uang dalam usaha bukan segalanya, karena yang terpenting adalah punya tekad yang kuat, berani mengambil peluang, tahan banting, dan kagak cengeng. Karena dalam menjalani usaha ada pasang surutnya, ada ruginya, ada jatuhnya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Dan belajar menjadi pengusaha nggak mesti lewat bangku sekolahan.
karena belajar bisa lewat mana aja. Apalagi sekarang media sosial udah banyak ngasih informasi secara gratis. Tinggal mau cari apa aja muncul dah tuh. Semoga lu yang mau memulai usaha bisa segera terlaksana. Lu yang udah buka usaha bisa semakin berkembang dan lebih sukses lagi. Amin. Sekian dulu dari gua Bloy, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu nih channel dengan subscribe, like, komen, share kalau perlu. Wassalam.